Terdapat 13 kemampuan dasar matematika untuk anak usia dini, yaitu ada one-to-one correspondence, number sense, shapes, spatial sense, sets and classifying, ordering or seriation, comparing, patterning, counting, measurement, parts and wholes, numbers and symbol, and graphing. One-to-one correspondence. Korespondensi satu-satu merupakan komponen yang paling pokok dari sebuah konsep bilangan. Kegiatan korespondensi satu-satu merupakan pemahaman tentang di mana sebuah kelompok memiliki sesuatu dalam jumlah yang sama seperti yang lainnya. Berikut adalah contoh kegiatannya. Number sense. Yang dan Su dalam Yetsari 2014 menjelaskan bahwa number sense mengarah pada pemahaman umum seseorang tentang bilangan dan operasinya serta kemampuannya untuk menghadapi situasi sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan. Kemampuan tersebut mencakup penggunaan strategi yang berguna fleksibel dan efisien dalam melakukan perhitungan dan estimasi untuk menghadapi masalah numerik. Berikut adalah contoh kegiatannya. Shapes. Shapes kali ini fokus dalam bentuk geometri. Belajar bentuk geometri dapat mengembangkan kemampuan spasial anak atau visual. Geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial, terdiri dari spatial sense, pengalaman spasial, berhubungan dengan anak usia dini, bentuk, transformasi geometri, dan pengalaman geometri. Berikut adalah contoh kegiatannya. Spatial sense. Spatial sense adalah perasaan intuitif untuk bentuk dan ruang. Ini melibatkan konsep geometri tradisional, termasuk kemampuan untuk mengenali, memvisualisasikan, merepresentasikan, dan mengubah bentuk geometris. Berikut adalah contoh kegiatannya. Sets and classifying. Menyortir dan mengklasifikasi akan mempertajam kemampuan observasi anak untuk mencari persamaan dan perbedaan. Kegiatan meletakkan benda-benda ke dalam suatu kelompok dengan cara memilah benda-benda yang memiliki satu atau lebih ciri yang sama atau menyerupai. Memilah melibatkan pemecahan set ke dalam set-set baru yang cocok. Berikut adalah contoh kegiatannya. Ordering or seriation. Mengurutkan memberi pemahaman pada anak bahwa walau benda punya klasifikasi yang sama, tetap ada perbedaan berdasarkan derajat, kadar, maupun tingkatan. Ordering or seriation adalah tingkat lebih tinggi dari perbandingan. Menyusun melibatkan perbandingan benda-benda yang lebih banyak, menempatkan benda-benda dalam satu urutan. Anggraini 2014.
Berikut adalah contoh kegiatannya. Comparing. Comparing adalah membandingkan, yang berarti proses di mana anak membangun suatu hubungan antara dua benda berdasarkan atribut tertentu. Kurnia 2013 menyebutkan bahwa membandingkan adalah aksi mental yang membandingkan dan menyamakan suatu objek dengan objek yang lain dan untuk menemukan hubungan antara dua benda kelompok yang sama atau berbeda. Berikut adalah contoh kegiatannya. Patterning. Belajar pola akan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir seperti menganalisa, melihat sebagian atau keseluruhan, dan sintesa, melihat bagian dari keseluruhan. Matematika digambarkan sebagai pembelajaran tentang pola. Berikut adalah contoh kegiatannya. Counting. Counting atau berhitung adalah kemampuan untuk menyebutkan angka secara urut dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut adalah contoh kegiatannya. Measurement. Pengukuran meliputi penetapan jumlah, sedangkan memperkirakan atau estimasi meliputi penggunaan angka untuk membuat prediksi. Dalam pengukuran, anak harus dapat memahami kontinuitas dari suatu unit. Berikut adalah contoh kegiatannya. Parts and wholes. Parts and wholes atau konsep bagian dari keseluruhan, yaitu tingkat pecahan awal matematika pada anak usia dini, yang dimana anak-anak mempelajari dasar-dasar suku cadang dan keutuhan. Jadi, pada konsep tersebut, pemahaman bahwa suatu set bilangan terdiri atas beberapa subset bilangan. Misalnya, bilangan 5 dapat terdiri atas 1 ditambah 4, 2 ditambah 3, 3 ditambah 2, 4 ditambah 1, atau 1 ditambah 2 ditambah 2, 1 ditambah 3 ditambah 1, dan seterusnya. Berikut adalah contoh kegiatannya. Numbers and symbol. Anak membutuhkan tidak hanya gambar atau worksheet atau benda-benda untuk dihitung. Mereka membutuhkan variasi dari pengalaman yang bermakna tentang konsep angka. Prasyaratnya harus mengenal simbol terlebih dahulu. Prosesnya melalui pengenalan, lalu penulisan, dan operasi simbol. Ajar pola dan bentuk dari angka. Berikut adalah contoh kegiatannya.
Graphing. Membuat grafik merupakan cara merekam atau mengkomunikasikan pengamatan dari data yang telah dipelajari anak. Data tersebut berupa angka-angka yang dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Dengan konsep membuat grafik dapat digunakan untuk menunjukkan secara visual dua atau lebih perbandingan dengan cara yang jelas. Berikut adalah contoh kegiatannya.